Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini, tepat pada tanggal 18 Agustus, di mana kita telah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Dirgahayu Indonesia ke-75. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini betul-betul menjadikan satu kesadaran hati kita, di mana hati kita pun juga harus terbebaskan alias merdeka dari penjajahannya hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin, banyak pengalaman, pelajaran yang telah diberikan oleh para pejuang-pejuang terdahulu terhadap kita dalam rangka keluar dari belenggu atau penjajahan bangsa lain. Kalau sejenak kita mengenang terhadap perjuangan pejuang-pejuang zaman dahulu Bapak Ibu, maka di situ tidak hanya ditaruhkan jiwa dan raga, tetapi seluruh urusan dunia apapun itu, kehormatan dipertaruhkan demi kemerdekaan Indonesia yang kita cintai. Kita sebagai penerus pejuang-pejuang terdahulu, tentunya kita harus menghayati, merenung tentang masalah pejuang-pejuang yang telah terdahulu, yang sudah meninggalkan kita, sehingga tercapailah satu tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah-penjajah terdahulu. Otomatis kita sebagai anak cucunya hanya untuk memperingati dan mempertahankan satu ideologi Pancasila di situ. Tentunya kita hidup berdampingan, sesama agama, sesama suku, harus juga kita peduli, harus juga kita bersatu dalam satu tujuan, yaitu mempertahankan satu kemerdekaan yang telah digagas dan dibahas serta dilaksanakan yang tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Oke, itu sekedar sejarah betapa sulitnya dibutuhkan tidak hanya jiwa dan raga, tetapi harta dipertaruhkan. Kami tidak akan membahas terkait masalah secara fisik. Kemerdekaan Indonesia dari cengkraman bangsa-bangsa yang memang menginginkan Indonesia ini menjadi budaknya. Tetapi kami akan berbicara tentang bagaimana keadaan negara hati kita masing-masing. Satu pertanyaan, sudahkah hati ini telah terbebaskan dari belenggu syaitan, belenggu hawa nafsu pada diri kita sendiri? Dan inilah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam satu sabdanya beliau, besok pada hari akhir, besok umat saya, perang yang terberat adalah melawan hawa nafsu pada dirinya masing-masing. Hawa nafsu telah Allah katakan dalam satu ayat, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Di situ yang namanya hawa nafsu tidak henti-hentinya, baik mengintimidasi bahkan memperbudak kita untuk mengikuti jalannya. Padahal Allah sudah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah sekali-kali kau ikuti ajakan nafsu pada dirimu, sebab sesungguhnya nafsu pada dirimu itu adalah musuh yang paling nyata. Bapak Ibu, kita mendengarkan ulasan hawa nafsu itu pada umumnya adalah sesuatu yang tertampil di dalam perbuatan-perbuatan atau keinginan-keinginan yang melanggar hukum secara syariah, tetapi tidak kita sadari bahwasanya nafsu pun akan masuk dan menggerogoti pada hati kita, terletak pada perbuatan-perbuatan yang miturut hukum syariat itu baik. Contohnya di dalam sholat, jangan kau kira di dalam sholat nafsu tidak bisa masuk. Jangan kira ketika kita berhaji, bersedekah, zakat, puasa, nafsu tidak akan bisa masuk. Tetap nafsu akan masuk di situ untuk mengalihkan niat kita, untuk mengalihkan perjalanan kita, yang perjalanan kita itu menuju dan bertemu Allah. Di situ kita dialihkan tentang masalah pahala, tentang masalah ganjaran, tentang masalah surga dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk kalau hati kita, jiwa kita, ruh kita itu telah dialihkan hawa nafsu perjalanannya, sehingga tidak menuju pada Allah yang sebenarnya, tetapi hati kita masuk di dalam perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu, termasuk surga, pahala dan lain sebagainya. Kami tidak menyentuh pujaan orang lain, itu termasuk kepentingan nafsu yang kasar. Kepentingan nafsu yang halus termasuk di dalamnya. Di situ adalah manakala hati ini menghadap, olehnya melakukan dikarenakan satu pahala atau dimasukkan satu surga. Ini masih kepentingan hawa nafsu yang kita tidak sadari, dan ini bisa terdeteksi kalau semuanya itu adalah kepentingan nafsu pada diri kita manakala kita melihat dari sudut pandang kacamata hakikat menuju makrifat. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tentunya dibutuhkanlah kita beberapa ajaran-ajaran yang menyadarkan hati kita bahwasanya nafsu itu tidak hanya masuk di dalam perbuatan secara fisik jelek atau maksiat, nafsu pun bisa masuk di dalam perbuatan-perbuatan baik ataupun taat secara syariat. Ini bisa kita deteksi manakala pertama kita harus memiliki pembimbing spiritual kejiwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita harus mencari guru akhirat untuk membimbing hati kita, sekalipun kita termasuk ulama, sekalipun kita disebut ustadz, tokoh agama, pintar, kita itu pandai, kita itu membaca Quran, membaca kitab, manakala kita belum masuk di dalam ajaran hakikat menuju makrifat, dipastikan hati kita akan terjerumus di dalam kepentingan hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, hati yang tidak menyadari tentang itu, siapapun kita,
apapun status kita, dipastikan bahwasanya sebetulnya jiwa ini telah terkurung, terbudak, terkunjara dengan hawa nafsu, sehingga siapapun diri kita, tatkala jiwa ini sudah menjadi budaknya hawa nafsu, dipastikan jiwa kita, hati kita akan mengikuti perbuatan yang didasari oleh hukum-hukum hawa nafsu. Apa hukum hawa nafsu itu? Hati dialihkan supaya menghadap selain Allah yang sebenarnya. Jelas, sehingga hati lalai dari Allah atas segala apapun yang dihadapkan kita. Kita lupa, hati ini lupa bahwasanya semua perbuatan sekecil dan sebesar apapun sebenarnya di situ diperankan Allah. Yang memiliki peran itu cuman Allah. Cuman mengapa hati ini lalai dari itu? Justru hati ini mengakukan bahwasanya manakala perbuatan ada kaitannya dengan kita, pasti hati kita akan mengakui kalau itu adalah perbuatan dari kita sumbernya. Manakala itu dari orang lain yang sifatnya makhluk, dipastikan hati kita mengatakan bahwasanya sumber persoalannya itu dari si makhluk ini. Ini pasti Bapak Ibu, dan ini tidak bisa kita ingkari. Fakta di lapangan pasti karakter hati kita seperti itu, karena kita masih jadi budaknya hawa nafsu. Inilah Bapak Ibu yang kami maksud, jagatnya hati kita telah dijajah oleh hawa nafsu itu sendiri. Bagaimana ajaran Allah? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Allah mengajarkan tentang masalah ini untuk membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Tentunya dan mestinya kita sebagai umat manusia lekas mengwelcome, menerima ajaran Allah tersebut. Manakala satu jiwa menerima ajaran Allah tersebut dan mengamalkan dengan istiqomah, dipastikan di situ kita akan bisa terbebas dari penjara hawa nafsu, yang pada akhirnya kita tidak menjadi budaknya hawa nafsu karena kita sudah merdeka. Akhirnya kita hanya menjadi hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat.